serta untuk format nama akun Zoom menjadi nama _angkatan. Lalu juga peserta jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya selama acara kuliah umum ini berlangsung, serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Sesuai ketentuan bahwa sesi diskusi nanti akan dilaksanakan setelah pemateri telah selesai memaparkan materinya. Lalu nanti untuk pertanyaannya dapat diajukan ya melalui forum chat atau dapat berbicara secara langsung juga menggunakan mikrofon dengan raise hand terlebih dahulu ya, yang akan dipandu oleh moderator nanti. Dengan formatnya nanti nama _ asal program studi, lalu jangan lupa angkatan dan pertanyaannya. Pertanyaan yang diajukan nanti secara singkat, padat dan jelas, bahasa yang digunakan juga harus sopan dan tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun menghina maupun mengandung sara. Peserta nanti jangan lupa untuk tidak menyalakan mikrofon kecuali diizinkan oleh pemateri maupun moderator. Untuk presensi nanti akan dibagikan di akhir acara, tepatnya 10 menit sebelum acara ditutup melalui link Google Form yang akan dikirimkan melalui forum chat Zoom. Oke, baik. Sepertinya ini semua peserta sudah masuk ke Google Zoom, Baik, saya akan mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar online yang mengusung tema Teknologi Biokomposit pada Pengolahan Hasil Hutan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, 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 Allahumma amin. Yang terhormat Dr. Insinyur Erna Astuti STMT IPM, selaku Ketua Prodi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Profesor Dr. Agribisnis Science Ragil Widyorini STMT dari Fakultas Kehutanan UGM, selaku pemateri kita siang hari ini. Yang kami hormati pula Ibu Rahmatia Evitasari STMN, selaku moderator di acara webinar kuliah umum siang hari ini. Tidak lupa kepada seluruh peserta dan seluruh panitia yang saya banggakan. Dengan antusiasme tinggi, saya perkenalkan, saya Syifa Fauzia dari Angkatan 2018 Teknik Kimia, yang akan memandu jalannya acara di siang hari ini yang sangat luar biasa. Berikut ini saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, acara yang ketiga yaitu materi, dan diakhiri dengan penutup. Baik, selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar jalannya acara pada siang hari ini hingga akhir nanti. Baik rekan-rekan, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan. Kepada beliau, Dr. Insinyur Erna Astuti STMT IPM, kami silakan. Terima kasih Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam kuliah umum yang nantinya akan diisi oleh Ibu Prof. Ragil Widyorini. Dan alhamdulillah kita juga diberi nikmat untuk bisa mendapatkan ilmu nanti insya Allah dari beliau. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih atas kesediaan Bu Prof ini, Bu Prof Ragil yang sudah meluangkan waktu untuk
menyampaikan teknologi biokomposit pada pengolahan hasil hutan ini. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, termasuk ini kalau di UGM, hari Sabtu ini sebenarnya adalah hari libur nih. Beliau menyempatkan hadir di kampus supaya bisa menyampaikan kuliah ini. Demikian juga terima kasih pada Bu Rahma yang sudah mengkoordinir pelaksanaan kuliah umum ini. Demikian juga pada adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung pada hari ini. Prof. Ragil ini sosok yang sangat tidak asing bagi saya, bagi kami, saya dan Pak Zahrul, karena sebagian besar waktu kuliah itu saya habiskan bersama-sama beliau. Beliau adalah partner penelitian, partner kerja praktek, teman belajar, teman makan-makan, teman main, teman banyak lagi ya, dari S1 sampai S2. Nah, qadarullah kalau yang S3-nya itu beliau malah maju sendirian itu. Beliau terbang ke Jepang, kalau saya tertahan di Jogja. Alhamdulillah beliau beberapa bulan yang lalu melakukan pengukuhan profesor ini. Jadi profesor pertama di angkatan kami, dan itu tidak mengherankan mengingat rekam jejak beliau. Jadi kalau sering saya sampaikan ada tipe-tipe mahasiswa, 4 tipe yang tahu bahwa dia itu tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia tahu, tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, Prof. Ragil ini termasuk kategori yang beliau tidak tahu bahwa beliau itu tahu. Sehingga kalau ditanya, bisa nggak? Nanti, ini. Tapi ternyata nilainya itu A semua. Sehingga alhamdulillah saya banyak belajar juga dari beliau. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau saat itu dan sampai sekarang ini, sehingga saya berharap kali ini ilmu beliau juga bisa dibagi-bagikan dengan adik-adik mahasiswa kita, sehingga harapannya nanti ilmunya tidak hanya ilmu yang terkait dengan teknologi hasil hutan ini juga, tapi juga perjalanan hidup beliau memang sangat menginspirasi, sehingga kita berharap nantinya setelah mengikuti webinar ini kalian mendapatkan motivasi baru untuk senantiasa belajar, senantiasa berkembang ya. Masuk ini dari Prof. Ragil itu dulu basisnya teknik kimia, ternyata teknik kimia itu bisa kemana-mana, termasuk ke kehutanannya. Ini beliau adalah yang pertama ya, lulusan teknik kimia yang pertama menjadi dosen di kehutanan. Kemudian ada 2 lagi yang lainnya ya, Bu Ragil. Jadi nanti siapa tahu nanti setelah ini ada lagi yang lainnya, karena memang ternyata semakin lama itu ilmu itu irisannya semakin banyak ke bidang-bidang yang lainnya. Nah, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Selamat webinar. Mudah-mudahan nantinya ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf jikalau dalam penyelenggaraan ini ada 1-2 hal yang kurang pas, kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Erna Astuti atas sambutannya. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum dimulainya acara webinar pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu diskusi di kesempatan hari ini. Beliau bernama Ibu Rahma Tiasitasari. Mungkin bagi mahasiswa Teknik Kimia UAD sudah tidak asing lagi dengan beliau, karena beliau juga mengampu mata kuliah Teknologi Hasil Hutan dan Perkebunan di Teknik Kimia UAD ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut ini dia, Ibu Rahma Tiasitasari. Baik, terima kasih Mbak Syifa selaku MC pada kuliah umum teknologi biokomposit siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman semua, gimana kabarnya? Siang Baik Ibu, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Rahmati Evita Sari. Saya di sini akan memandu kuliah umum Teknologi Biokomposit pada pengolahan hasil hutan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Erna Astuti STMT selaku Kaprodi Teknik Kimia UAD, dan yang saya hormati Profesor Dr. Agricultural Science Ragil Widyorini STMT pemateri kita pada siang hari ini. Terima kasih dan selamat datang Prof. Ragil. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknik Kimia UAD yang menghadiri kuliah umum siang hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada para hadirin, teman-teman mahasiswa Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang saya banggakan. Teman-teman semua sudah siap untuk kuliah umum siang hari ini? Insya Allah siap Ibu. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki potensi hasil hutan yang sangat besar. Salah satunya adalah hasil hutan kayu. Nah, kayu ini sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya jadi konstruksi bangunan, jadi furnitur, kertas, dan banyak lagi. Nah, lama-kelamaan hasil hutan ini akan semakin terbatas, sehingga perlu adanya alternatif yang dapat menggantikan fungsi kayu. Salah satunya ini adalah biokomposit. Nah, pada kesempatan kali ini, di kuliah umum hari ini, kita akan belajar mengenai apa sih biokomposit itu, kemudian apakah biokomposit itu hanya bisa diolah dari kayu, dan bagaimana proses pengolahan dari bahan baku menjadi berbagai produk biokomposit. Nah, pada kesempatan kali ini, semua ini akan dibahas oleh narasumber kita, Profesor Dr. Agricultural Science Ragil Widyorini STMT. Mari kita lihat CV beliau terlebih dahulu. Baik, beliau Profesor Dr. Ragil Widyorini STMT. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi doktoralnya di Wood Science and Technology di Kyoto University, Jepang. Nah, beliau ini sudah melakukan berbagai penelitian di bidang teknologi biokomposit, pekat alami, dan teknologi hasil hutan. Dan beliau juga sudah dikukuhkan menjadi profesor di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada bulan Maret 2022, nggih, Prof. Ya, selamat Prof, semoga saya juga bisa nyusul. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman pemateri kita pada siang hari ini. Nah, untuk teman-teman semua yang hadir, bisa disiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa diketikkan di kolom chat, karena nanti di akhir sesi kita akan buka sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi. Nah, langsung saja tidak perlu berlama-lama, kita sambut Profesor Dr. Ragil Widyorini STMT. Selamat siang, Prof. Ragil. Selamat siang, Bu Rahma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, Prof. Ragil, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya nanti sampai pukul 14.45. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bu Rahma, atas waktunya. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Dr. Erna Astuti, teman saya, tadi sudah diceritakan ya, sahabat saya bukan sejak SMA ya, karena SMA kita berbeda, jadi sejak kuliah sampai sekarang. Terima kasih atas undangannya, sehingga saya bisa kilas balik ya, kangen juga saya dengan teknik kimia, kadang-kadang masa-masa lalu, masa kuliah gitu ya, dari S1 sampai S2, walaupun sekarang juga kadang-kadang masih kita kerjakan, tetapi kadang-kadang masih kangen dengan suasana lab yang seperti lab, karena lab saya sekarang mungkin kalau nanti Bu Rahma, Bu Erna, maupun Bapak Ibu yang lain, maupun adik-adik yang berkenan berkunjung ke lab, saya persilahkan ya. Nanti, tapi jangan kaget ya, nanti labnya tidak seperti lab, gitu ya. Lab kimia maksudnya, nanti banyak sekali seperti lab kayu dan sebagainya. Sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita diberi
kesempatan kesehatan kita bertemu pada suasana yang berbahagia ini ya. Semoga nanti akan membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Gitu ya. Nanti insya Allah nanti dalam kita kemas santai kemauan ya Bu Rahma ya. Iya Bu. Ya. Nanti mungkin misalkan ada pertanyaan yang seakan-akan, wah ini kayaknya saya pengen langsung begitu, saya persilahkan saja di sela-sela presentasi ya. Misalkan ada yang nanti daripada menunggu ini kok harus segera saya ditanyakan gitu, monggo saja. Ini sebelumnya saya coba share dulu. Sudah kelihatan? Sampun Prof, sampun. Sampun ya. Baik, ini nanti juga di awal mengapa akhirnya saya mengambil teknologi biokomposit sebenarnya juga ada hubungannya dengan keteknik kimiaan dari latar belakang saya sebenarnya di sana ya. Jadi kemarin ketika ditawari sebenarnya untuk pengolahan hasil hutan itu banyak nanti ya, tidak hanya di komposit saja yang ada hubungannya atau ada irisannya dengan teknik kimia ya. Dan sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan. Kita juga di teknologi hasil hutan ini yang masih mengerjakannya jadi membuat sesuatu kemudian dicoba-coba. Dan ini sangat menarik kalau dilanjutkan di bidang teknik kimia. Jadi mengapa dan sebagainya yang untuk belajar di dalamnya. Misalkan kalau di komposit untuk perekatannya, kemudian ada yang kita banyak sekali sumber daya alam ya, pewarna alami dan sebagainya ya. Nah itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi monggo saya akan senang sekali kalau nantinya kita bisa bekerja sama ya antara teknologi hasil hutan dengan prodi teknik kimia ya. Ini akan menyenangkan sekali dan akan bermanfaat ke depannya. Ini tadi sudah disampaikan. Ini kalau mungkin ada yang pernah melihat atau pernah mungkin bahkan memegang, ini pekerjaan pekerjaan saya itu diantaranya seperti ini yang dilihat di sebelah kanan ya. Mungkin ada yang punya atau ada yang tahu ini apa? Produk apa? Yang ada gambar di sebelah kanan barangkali? Ya, apa yuk? Papan kayu, papan apa yuk? Ya, ini papan partikel ya. Mungkin kalau yang anak kos pernah di meja-mejanya itu bukan dari kayu solid dalam artian kayu utuh. Nah, itu biasanya seperti saya tidak bermaksud untuk merek ya. Misalkan kayak ligna dan sebagainya itu sebenarnya di dalamnya adalah seperti ini. Papan partikel dicampur kemudian dilapis. Jadi kesannya seperti kayu utuh. Padahal kalau kalian membuka lapisannya itu sebenarnya adalah partikel atau serat. Nah, nanti kita lihat sebenarnya itu adalah bagian dari komposit ya. Nah, di sini untuk pemaparan saya nanti akan bagi mengenai seperti apa sih industri hasil hutan, apa saja yang terkandung di industri hasil hutan. Kemudian juga pengenalan produk-produk komposit. Karena kadang-kadang masih bias mengenai komposit itu sendiri. Karena sebenarnya kalau kita bicara komposit, itu sangat luas. Nah, kebetulan karena saya bidangnya di kehutanan, saya akan memfokuskan di kehutanan. Mungkin kalau untuk yang dari kalian, yang teknik kimia, itu akan tidak hanya dari kehutanan saja ya, bahan-bahan hutan saja. Mungkin kalian akan membaca di jurnal itu komposit untuk pemakaian di gigi, untuk pemakaian di tulang, ya, nanokomposit dan sebagainya. Tetapi dengan bahan yang lain, ya. Nah, kalau yang dilakukan di sini karena kita lebih ke arah di sumber daya alam ya, baik kayu maupun non kayu. Jadi arahnya nanti saya akan lebih banyak bicara yang ke arah sana. Termasuk nanti ke pemanfaatannya juga lebih ke arah tadi yang seperti Bu Rahma sudah singgung, ke arah bagaimana dengan kondisi kayu yang sudah semakin turut sehingga kita harapannya dengan membuat bahan pengganti atau tidak perlu harus menggunakan kayu utuh, nanti kita bisa menyelamatkan
hutan ya, jadi pemanfaatan yang lebih efisien dan efektif begitu ya. Kemudian nanti saya akan berikan beberapa aja penelitian, mungkin nanti bisa membuka wawasan atau mungkin ketertarikan ya untuk lebih lanjut mengenai biokomposit ini. Sedikit mengenai Fakultas Kehutanan, jadi ada 4 departemen di sana, ada mengenai manajemen, ada mengenai budidaya, konservasi, dan yang tempat saya adalah mengenai industri, teknologi hasil hutan, ya, teknologi hasil hutan. Nah, di teknologi hasil hutan sendiri ini ada beberapa laboratorium, di antaranya ada rekayasa biomaterial, itu adalah laboratorium di mana saya berada, di sana mengenai komposit, kemudian mengenai pengawetan, pengeringan kayu, itu ada di sana. Kemudian ada kimia. Nah, itu kalau yang tertarik bidangnya pulp dan kertas, biomas, energi, ya. Kemudian ada hasil hutan non-kayu yang mungkin adik-adik juga mengenal pewarna alami, ya. Itu misalkan, itu banyak dikerjakan di lab itu. Kemudian yang satu lagi itu adalah lab sifat-sifat dasar kayu. Nah, karena sifat-sifat dasar kayu, di dalamnya isinya adalah lebih ke arah sifat fisika maupun mekanika dari kayu tersebut maupun anatominya, ya. Nah, ini biasanya yang di sana tentu saja adalah yang memang berasal dari Fakultas Kehutanan, ya, karena ada anatomi, kemudian bagaimana kayu itu sifatnya, kalau kayu itu dibuat misalkan menggunakan dari hasil silin, dari hasil budidaya ada gen yang baru, terus bagaimana sifatnya, nah itu ada di sana. Ya. Nah, sekarang kita ke arah apa yang dimaksud atau apa yang saudara ketahui tentang kayu maupun produknya, ya. Tadi sudah disebut beberapa produk, ya, ada mebel, ada papan dan sebagainya, ya, oleh Bu Rama, ya. Nah, ini secara singkat ke sini, ya. Mungkin saya rasa kalian sudah mengenal, ya, mengenal jelas di sini sebenarnya dibagi menjadi hasil hutan kayu dan non kayu. Nah, kalau yang kayu sendiri tadi, misalkan yang papan komposit, ya, seperti tadi, baik yang papan besar untuk struktural maupun yang untuk meja, ya, kita menyebutnya yang non struktural, ya. Kalau struktural biasanya kami hubungannya dengan teknik sipil, ya, karena ada nanti beberapa komposit, jenis komposit yang hubungannya dengan orang-orang teknik sipil. Nah, kalau untuk yang, karena hubungannya dengan berapa sih kekuatan, misalkan mau membuat jembatan, membuat rumah, begitu, ya. Nah, nanti kalau yang non-struktural, itu seperti tadi, produk yang kita tadi tampilkan, itu seperti papan serat, kemudian papan partikel, itu biasanya untuk yang furniture dan sebagainya, ya. Kemudian, ada wood pellet, ada pulp dan kertas. Itu basisnya biasanya ke kayu, ya. Kemudian untuk yang bukan kayu, itu biasanya yang masuk, ya, di tanah kehutanan itu ada rotan, bambu, ya. Kemudian ada minyak asiri. Jadi nanti di lab yang kimia tadi juga ada pengolahan minyak asiri, ya, minyak kayu putih dan sebagainya. Ini saya jadi ingat masa penelitian dengan Bu Erna ini, kami juga S2-nya kebetulan juga mengenai ekstraksi, ya, Bu Erna, ya. Itu mengenai faktor ukuran kalau tidak salah, ya, waktu itu, ya, ekstraksi. Nah, di sini kami juga sama, ini juga ada daun dan sebagainya. Hanya memang tidak sampai ke kecepatan, aliran dan sebagainya, tidak. Lebih ke arah berapa komposisi daun, misalkan dengan ranting, hubungannya dengan kualitas, seperti itu. Kemudian ada madu dan sebagainya. Ini termasuk di industri hasil hutan, bukan kayu. Ya, ini kita masih ke arah hasil hutan. Ya. Nah, kemudian tentu saja semua itu harapan kita tadi seperti yang juga sudah ditekankan, ya, kita ke arah industri kehutanan yang lestari. Jadi poin pentingnya adalah tentu saja ini pengelolaan yang lestari, produktivitas yang tinggi. Nah, kemudian menyediakan bahan baku material yang berkualitas, baik nanti untuk wood industry, di sini bisa untuk yang hubungannya dengan teknik sipil, untuk yang konstruksi dan sebagainya, yang struktural,
Kemudian untuk kertas, saya rasa ini teknik kimia sudah familiar ya dengan produksi kertas dan sebagainya di sini. Kemudian ada juga yang untuk bioenergi ya di sana ya. Kemudian wood pellet dan sebagainya ini ada di sini ya. Nah, di sini itu arahnya juga bisa ke tadi wood composite bisa masuk di sini. Jadi nanti ada yang menggunakan kayu yang utuh, ada juga yang berupa kayu berupa produk biokomposit. Kemudian tadi selain material berkualitas, nilai tambah produk, bagaimana memanfaatkan efisien, contohnya adalah seperti di perusahaan di Osaka itu, dia membuat papan partikel, salah satu bahannya, jadi selain dari partikel kayu, berapa persen itu dia menggunakan daur ulang dari rumah. Ya. Jadi dia punya lahan sepertinya di Malaysia, yang kemudian ada rumah-rumah yang sudah waktunya diperbaiki, rumah dari kayu, kemudian dihancurkan lagi, kemudian dicampur dengan partikel yang masih segar. Nah, dia memanfaatkan seperti itu, ya. Jadi daur ulang lagi, dibuat papan partikel lagi, kemudian untuk produk lagi. Kemudian tadi pemanfaatan yang efisien, penggunaan produk selama mungkin, ini jelas ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah efisiensi dan efektivitas proses pengolahan. Saya rasa di sini adik-adik teknik kimia memegang peranan yang sangat penting ini ya, untuk bagaimana mengefisiensi dan efektivitas prosesnya ya, bagaimana mendesain mendesain kalau dulu pabrik ya, perancangan reaktornya bagaimana, kecepatannya bagaimana. Kami di sini tidak belajar sampai ke sana ya. Jadi misalkan pengawetan ya sudah berapa lama, komposisinya bagaimana, sifatnya seperti apa. Nah, mungkin kalau digabung dengan adik-adik dari teknik kimia bisa ini merancang seperti apa reaktornya yang efisien, efektif gitu ya. Sama ketika membuat papan ini juga bisa misalkan membuat perekatnya didesainkan supaya misalkan perekatnya yang dari cair bisa menjadi padat. Sehingga kalau padat kan lebih enak ya dalam menyimpan. Kalau cair nanti jangan-jangan belum waktunya digunakan, dia malah sudah padat duluan, jadi nggak bisa direkatkan misalnya begitu. Bagaimana caranya dikasih bahan tambahan supaya dia bisa disimpan lebih lama. Nah, ini kami memerlukan bidang-bidang lain di sini ya. Nah, ini beberapa industri hasil hutan yang tadi saya sebutkan ya. Ini sebenarnya saya garis besar saja. Di dalamnya sebenarnya lebih banyak industri sub-industri di dalamnya ya. Seperti beberapa minggu lalu kami kunjungi ke Jakarta, itu adalah industri untuk hubungannya dengan komposit, tapi hubungannya dengan teknik sipil ya. Itu adalah perusahaan Woodlamp. Nah, itu dia memproduksi kayu yang ukurannya besar-besar untuk bentangan yang panjang 15 meter ya. Jadi kalau rumah kan 3 meter ya, pakai kayu pohon-pohon ini sampai panjang sehingga dia membutuhkan lem. Nah, lem apa yang kuat? Seperti itu. Kemudian hari kedua kami kunjungi pabrik Henkel yang dia kemudian poliuretan. Di sana poliuretan itu campurannya ini. Sekarang ada tipe-tipe poliuretan yang tipikalnya seperti supaya dia cocok untuk yang kayu eksterior, yang tipe ini dia cocok untuk interior. Nah, itu banyak sekali cross-linknya dengan bidang teknik kimia ya. Nah, ini kalau untuk wood product taksonomi ya, kalau dilihat ini ya. Jadi kayu itu sendiri dibagi menjadi 3 utama, ada pulp dan kertas, kemudian ada solid. Solid di sini adalah kayu utuh ya. Jadi kalau adik-adik mempunyai rumah dari rumah neneknya yang kayunya jati masih utuh, itu beneran utuh ya, bukan komposit ya. Nah, yang di kiri ini yang mau kita pelajari, ini adalah yang komposit. Nah, komposit itu apa nanti kita bicarakan ya. Nah, komposit ini sendiri dibagi menjadi 2. Panel dan engineer. Engineer ini yang banyak digunakan untuk tadi struktural, yang untuk orang-orang teknik sipil. Tentu saja lem yang digunakan, perekat yang digunakan itu berbeda.
antara komposit yang untuk struktural dengan non-struktural. Ya, ini. Nah, yang di panel ini juga ada yang berbasis kayu, ada yang kayu dan non-kayu. Nah, kayu dan non-kayu ini mungkin ada yang pernah dengar papan semen atau kayu plastik. WPC, mungkin pernah dengar ya, sering dengar ya. Wood Plastic Composite. WPC itu sekarang sudah banyak digunakan. Mungkin kalau jalan-jalan di Informa dan sebagainya, itu bukan di Informa ya, yang toko apa itu, BJ Home ya, mungkin. Itu pernah suatu saat saya melihat dia memajangkan pintu, yang satu itu dari plastik murni, jadi dari polimer murni, yang satu itu WPC, jadi gabungan ya, jadi dari serbuk kayu, kemudian dicampur dengan polipropilen atau polietilen ya, tergantung, kemudian nanti dipres ya. Nah, itu namanya WPC, dan itu beberapa industri sudah mulai juga nanti untuk lantai dan sebagainya ya. Biasanya lantainya diletakkan di dekat kolam renang ya. Kenapa? Karena kalau kayu di dekat kolam renang kan tahu ya, kelemahan kayu kan kelembaban ya. Nah, ini makanya di-mix dengan plastik tadi ya. Kalau yang di penggunaan di hotel itu yang di atas apa ya? Yang hotel yang bagus yang di atas Parangtritis apa ya? Yang hotel apa ya itu? Itu dulu pernah hotel apa Mbak Bu? Queen South Beach. Ya, ya itu. Saya pernah main pada saat itu dia belum dibuka kebetulan ya. Maksudnya yang di VIP yang di atas, yang ada kolam renang di atas kamarnya. Nah, karena belum dibuka, kita masih boleh jalan-jalan di sana. Ya kebetulan iseng aja saya ngelihat beberapa potongan yang dipasang itu ternyata dia beberapa adalah WPC tadi ya, yang di dekat kolam renangnya itu. Kemudian untuk wood base-nya di sini ada papan partikel, ada MDF, plywood. Nah, ini kebanyakan orang salah ya. Kadang kalau nemuin di Google juga salah itu papan partikel dan MDF dianggap sama ya. MDF itu sebenarnya papan serat ya. Cara membuatnya beda ya. Nah, ini cuman kalau kadang di informasi di Google atau di mana kadang-kadang dikiranya ya MDF itu ya papan partikel itu sebenarnya beda ya. Oke. Nah, ini kalau contoh aja ya, kalau rumah yang utuh mungkin ada yang punya ya, ini yang balok-baloknya ini masih utuh. Nah, di sisi lain di sini di Jepang banyak ya, di Eropa juga mulai banyak ini produk yang digunakan dengan menggunakan rumah dengan menggunakan komposit berbasis kayu. Yang paling sering kita jumpai ya ini tadi ya. Nanti kalau pas mejanya lagi rusak, jangan dirusak ya. Kalau pas lagi rusak, itu nanti coba setelah lapisan atas terkelupas akan kelihatan. Dan biasanya mereka menggunakan MDF. Ya. Nah, nanti tinggal beli saja pelapisnya di toko, lapis sendiri, dah nanti bagus lagi. Ya. Nah, sekarang komposit itu apa? Barangkali ada yang bisa menjawab? Jangan berahmat tapi. Adik-adik ada yang bisa menjawab? Ya. Ibu izin menjawab. Ya. Jadi setahu saya kalau komposit itu adalah suatu produk gabungan seperti misalkan ban. Kalau di ban itu kan ada karet, ada besi, ada lapisan pertama, lapisan kedua. Nah itu semuanya disebut dengan komposit A. Itu menurut saya Bu. Dan apakah benar Bu? Ya. Ya. Oke. Ini Mas siapa? Mas Agus ya? Iya Bu. Oke. Terima kasih Mas Agus. Oke, jadi komposit kalau secara definisi itu pada dasarnya adalah dua atau lebih komponen yang disatukan oleh matriks. Nah, matriks itu bisa berupa resin atau perekat gitu ya, atau bahan lain. Oleh karena itu ini tidak harus selalu kayu, makanya tadi bisa saja dia besi dan sebagainya, bisa saja. Nah, makanya komposit ini sebenarnya adalah bidang yang sangat luas ya. Nah, tapi sekarang saya saya batasi aja karena bidang ini di kehutanan ya, memakai sumber daya alam, begitu ya. Nah, tadi ikatan tadi
tadi diikat bersama ya, itu bisa melalui tadi hidrogen bonding, covalent bonding, ataupun dengan physically ya. Kemudian satu contoh sederhana yang merupakan sebenarnya itu adalah komposit, itu adalah kayu. Mungkin mengenal ya, kayu itu mengenal ya, ada selulus, ada hemiselulus. Nah, kalau itu dipakai dianggap itu sebagai suatu material tadi, elemen tadi, berarti kan ada selulus, ada hemiselulus yang kemudian diikat oleh lignin sebagai matriksnya. Sebenarnya ada lagi komponen lain, ekstraktif dan sebagainya. Nah, makanya disebut bahwa kayu itu sebenarnya adalah komposit alami. Ya, contoh komposit alami. Salah satu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk yang besar-besar ya, kiri. Jadi jembatan seperti ini dari kayu ya. Ini juga termasuk komposit ya. Nanti kenapa kok ini termasuk komposit ya? Karena tadi ini juga bisa dari berbagai jenis kayu. Tidak hanya satu jenis loh ya. Bisa. Nanti mengapa? Karena kita ingin mendapatkan kekuatan tertentu. Itu bisa digabungkan. Ini seperti ini ya. Yang satu ini kayu jati misalkan. Kemudian ada di kayu sengon. Di kombinasi. Itu bisa. Ya. Kemudian ini yang saya sebut tadi WPC. Contohnya. Bisa dibentuk seperti ini. Untuk lantai ini. Ya. Jadi intinya biasanya nanti kelemahannya itu adalah berat. Per volumenya masih tinggi. Padahal kita pengennya berat per volumenya cukup ringan. Sehingga dia tidak berat, ongkosnya tidak tinggi, tetapi kekuatannya cukup memenuhi standar atau tinggi ya. Ini biasanya. Kemarin yang perusahaan di pabrik yang di Magelang itu kelemahannya masih di berat per volumenya yang masih cukup tinggi, sehingga butuh semacam foaming untuk meringankan beratnya. Gitu. Nah, yang ini adalah pabrik produk-produk lain ya. Mungkin kalian mengenal kayu lapis ya. Triplek mungkin bahasanya bahasa awam orang ya. Triplek itu sebenarnya 3 lapis dari lapisan tipis, makanya namanya triplex gitu ya. Nah, kalau yang lapisannya banyak itu dikenal dengan multiplex. Itu. Nah, itu nanti ada teorinya ya, kenapa kok ada di sini ada LVL, ada yang searah, ada yang tidak searah. Itu ada tujuannya. Kalau yang tidak searah disusun lapisannya kayak kayu lapis kan nyusunnya tidak searah itu. Tiap lapis itu 90 derajat. Itu sebenarnya adalah hubungannya dengan sifat untuk stabilan dimensi karena kembang susutnya supaya lebih stabil dibanding yang searah. Tetapi kalau yang searah nanti mempunyai kekuatan yang lebih untuk lengkungnya lebih kuat. Nah, itu nanti tergantung dari aplikasinya. Nah, ini banyak ya. Jadi bisa produk-produknya banyak. Ini termasuk kalau dimaksimalkan ya. Misalkan dipakai di satu penggunaan digabungkan. Ini papan partikel digabungkan dengan veneer ya. Yang ini papan serat, kerapatan MDF tadi papan serat ya, kerapatan sedang. Yang ini seperti tadi multiplex. Yang di sini kalau kalian amatin, ini ada kecil-kecil. Ya. Jadi ada kayu kecil-kecil. Jadi sekarang kalau di industri kayu ditanya, limbahnya berapa persen, Pak? Kadang mereka menjawab tidak ada limbah. Karena yang kayu kecil-kecil kemudian dilem, jadikan satu, jadikan bagian dalam ini. Nanti kalau tidak memenuhi kekuatannya untuk palet, untuk pengepasan. Nah, nanti yang serbuk-serbuknya, jadi biasanya kan kalau yang ini harus masuk ke pabrik papan partikel. Kalau yang utamanya biasanya masuk ke wood pellet untuk energi. Jadi banyak yang sekarang kalau ditanya sudah tidak ada waste, padahal ya kadang-kadang kita ngeliat loh kok masih ada gitu. Tapi secara umum bisa sebenarnya sampai zero ya. Ini contoh bedanya antara papan partikel dan MDF ya. Jadi ini partikel, yang ini serat. Kalau adik-adik yang tahu pulp ya, membuat kertas kan dibuat pulping dulu ya. Nah, kalau lembaran tipis itu kan kertas. Nah, ini dibuat tebal jadilah MDF. Papan serat. Nah, ini yang disebut papan serat. Kalau partikel itu ranting apa yang kayu-kayu kecil itu dicacah jadi partikel ukuran kecil, campur lem jadi papan partikel. Itu bedanya secara gampangannya seperti itu.
Nah, ini yang BPC tadi ya. Kemudian yang sekarang lagi beberapa tahun terakhir ini juga lagi kan juga biokomposit untuk mobil ya. Toyota kan punya green car ya. Nah, pakai kenaf. Salah satunya sebenarnya ini. Itu adalah komposit ya. Jadi dia pakai green natural fiber, pakai kenaf, kemudian pakai PLA, campur. Salah satunya ada yang jadi dashboard komponen mobilnya, ada yang di sini untuk finish bagian pintu dan sebagainya. Dan ini tidak hanya Toyota ya, beberapa perusahaan juga ada yang menggunakan hem, serat, ada yang menggunakan serat-serat yang lain. Nah, keuntungannya apa? Itu kenapa sih kok ada wood composite? Kita bisa menggunakan kayu ukuran kecil. Kalau zaman dulu kan balok harus yang besar kan, untuk rumah. Ukuran berapa kali berapa, wah harus besar. Sekarang sudah susah mendapatkan kayu diameter besar. Nah, dengan adanya komposit ini sudah nggak masalah, kita bisa memproduksi. Kemudian kita bisa menggunakan waste, ya. Mata kuliah ini kan juga kehutanan dan perkebunan ya, Bu Rahman ya. Nah, ini prospek sekali Bu Rahma ya. Jadi kita bisa menggunakan waste dari kehutanan dan perkebunan. Kemudian juga bisa meng-create banyak bentuk. Juga bisa mendevelop yang lebih kuat, ya, karena kita bisa memvariasikan. Nah, itu keuntungan dari biokomposit, ya. Ini secara umum seperti ini ya. Jadi kita bisa jenis kayu bisa kita mainkan, kemudian ukuran juga bisa untuk mendapatkan kekuatan yang kita inginkan. Begitu ya. Ini contoh-contohnya dari besar sampai kecil ya. Jadi kalau dilihat produknya bisa macam-macam ya. Sampai nanti ke sini, ini kan tahun 2007 saya ambilkan gambarnya. Kalau ke sini zaman apalagi sekarang sudah ada nano selulose. Nah, karena itu kalian mengenal ada nano komposit dan sebagainya. Ini sama sebenarnya tadi dari gambar-gambar tadi itu hasil, ini adalah elemennya, ini adalah produknya ya. Nah, ini kalau untuk bicara mengenai kayu dan non kayu seperti ini, jadi pada umumnya kita bisa menggunakan serat kayu itu sendiri atau recycle, ya recycle. Kemudian kalau non kayu kita mengenal banyak, terutama ini di perkebunan atau di agroforestry, ya bisa dari basisnya serat dari straw, dari daun, ya daun sisal, nanas dan sebagainya, dari bas, dari kenaf dan sebagainya, maupun dari bambu, rumput gajah, dan sebagainya. Ini contoh-contohnya ya, bisa kita lihat termasuk residunya ya, ampas tebu itu kan sebenarnya residu ya, bukan dari fibernya, tapi dari residunya. Residu dari industrialnya maupun crop residunya. Crop residu itu setelah diambil dari misalkan batangnya ya, itu kita bisa juga menggunakan ini, dan ini prospek untuk pembuatan biokomposit. Nah ini selain itu juga kita ternyata juga dari limbah kotoran gajah juga bisa jadi produk komposit, ya. Dan ini kita sudah lakukan. Kenapa bisa itu? Ternyata gajah itu pencernaannya tidak banyak ya, hanya sekitar saya lupa 50% atau apa. Dan ternyata kita menggunakan gajah di Taman Nasional yang Jawa Timur itu. Dia makannya banyak rumput gajah. Sehingga ketika rumput gajah bisa jadi komposit, kita penasaran, bisa enggak? Gitu. Kebetulan kotoran gajah ini, satu gajah bisa sampai 100 kilo per hari ya. Jadi gimana gitu ya? Dibuat kertas bisa. Nah sekarang mereka dibuat kertas bisa, tapi komposit belum pernah. Ya sudah pada tahun berapa ya waktu itu, 2018 kalau nggak salah ya. Itu kita coba buat komposit dan bisa memenuhi standar ya. Nah, sekarang untuk membuat komposit, itu faktor apa saja yang berpengaruh? Ternyata sebenarnya 3 ini. Ada bahan direkatnya, ada bahan perekatnya, ada prosesnya. Dan ini semua terkait. Ya. Nah, penelitian itu bisa banyak sekali untuk membuat produk komposit. Tinggal milih. Mungkin bisa berapa ratus, bisa. Nyatanya sampai sekarang juga jurnal masih banyak sekali. Kalau baca sampai ini idenya kok ya ada-ada saja, dan ternyata masih banyak jurnal, masih banyak penelitian. Ya.
Nah, ini kalau dilihat seperti apa sih? Banyak faktornya. Nah, kalau yang paling dekat hubungannya dengan teknik kimia, saya rasa adalah hubungannya antara terutama di jenis perekat dengan prosesnya. Kenapa? Karena di jenis perekat, kalian bisa main-main di sana, apa yang terjadi, reaksinya bagaimana, pada suhu sekian, apa yang terjadi, kemudian bagaimana dia bisa merekat, ikatannya bagaimana, itu banyak sekali bisa. Ya. Nah, kalau yang di jenis kayu dan non-kayu sebenarnya banyak juga, karena di sana ada kandungan komposisi kimianya berapa, ekstraktifnya berapa, kenapa kok dia bisa merekat, itu juga bisa dihubungkan. Ya. Jadi, mengapa bisa jadi banyak penelitian? Itu karena faktor yang memangnya, faktor yang terkandung itu memang cukup banyak sekali. Ya. Nah, ini kalau kita lihat kayu itu sendiri atau non-kayu ya, mirip ya. Jadi ada selulus, hemi, lignin, ekstraktif, mineral. Ini saya rasa sudah mengenal ya. Ini unik dan kompleks. Ini berbeda-beda tiap jenis. Nah, tentu saja nanti efeknya juga beda dengan perekat yang digunakan. Kemudian hal yang lain. Jangan lupa kayu itu hidrofilik. Perekat itu banyak hidrofobik. Terus piye gitu. Bisa merekat apa enggak gitu. Nah, ini juga banyak penelitian di sana. Kita kasih tambahan apa ya supaya dia bisa atau kayunya kita modifikasi kimia. Banyak. Asetilasi itu salah satunya juga. Ya, diasetilasi terus nanti dicek metabilitasnya, sudut kontaknya berapa. Kemudian dia ternyata benar nggak bisa merekat, jadi lebih merekat apa tidak. Itu banyak juga penelitian ke arah sana. Kalau ini mengenai kekuatan, makanya tadi kenapa sih kok harus disusun, misalkan bisa beda-beda kayu, karena ketika dia menahan beban kan ada gaya-gaya yang di sini, ya. Nah, di sini gaya ini juga ada hubungannya tadi dengan ikatan perekat. Kalau mau lebih lanjut lagi ya, itu ke dalamnya seperti itu, secara umum ya. Terus kalau mau dilihat juga bisa, misalkan sekarang yang lagi in kan juga bagaimana membuat perekat yang tanpa formaldehid. Nah, sebenarnya emisi formaldehid seperti apa sih? Gitu. Jadi sekarang kan banyak perekat urea formaldehid low emission. Nah, itu ada dulu, kalau mungkin Bu Erna juga masih ingat, salah satu teman kita di S2 itu Pak Andi Aladin, Profesor Andi Aladin yang ada di Unhas, itu tesisnya adalah mengenai urea formaldehid. Jadi berapa ureanya, berapa formaldehid digabungkan. Nah, nanti sampai rasio berapa yang nanti dia, kan nanti dicek ya, viskositasnya berapa, kemudian dayanya berapa, itu dicek. Apalagi urea formaldehid terkenal dengan formaldehidnya yang tinggi emisinya ya. Nah, ini apa yang terjadi? Kemudian juga ketahanan terhadap rayap, karena rayap suka makan yang di sini ya, itu juga bisa untuk, ini juga salah satu topik yang menarik juga untuk ketika menggunakan jenis perekat tertentu, protein basisnya, atau basisnya sukrosa, atau basisnya yang lain, itu rayap suka makan apa tidak gitu. Nah, ini bisa diuji dengan seperti ini. Ini yang agak melihat kayak bulu, kayak ulat, ini rayap ya. Nah, ini sebenarnya secara umum seperti ini kalau yang belum pernah melihat ya. Jadi ada partikel, ada lem, dicampur, dicetak, dipres. Pres itu bisa pres panas, pres dingin, atau bahkan menggunakan panas dengan uap bertekanan tinggi. Kemudian jadi. Ya. Hanya sayangnya di Indonesia, khususnya di kita, di tempat saya, itu hanya ada pres panas. Kalau yang ada steam ini tidak ada. Ini yang saya lakukan waktu mengambil S3 dulu. Ya. Jadi transfer panasnya lebih cepat dia kalau dengan steam. Ini kalau teknik kimia kan tentunya belajar mengenai transfer panas ya. Jadi sebenarnya secara umum dari plat, panasnya bergerak ke arah tadi, permukaan cetakan atau kasuran tadi, kemudian panas tadi kalau sudah mencapai 100 itu akan menguapkan air, steamnya muncul, steam yang ada di dalam cetakan itu akan terbentuk, kemudian semakin menguapkan, semakin meningkatkan suhunya, akhirnya resin yang digunakan, perekat yang digunakan, itu akan matang dan mengikat. Sebenarnya intinya seperti itu saja. Ya. Nah, ini kalau yang
bidangnya teknik kimia, tentunya transfer panas seperti itu akan bisa dipelajari ya. Dulu ada yang pernah mempelajari seperti ini dari teknik mesin. Jadi dia seperti di platnya itu dipasang kabel-kabel. Dia ingin tahu perpindahan panas dari plat ke tengah, kecepatannya bagaimana. Itu dulu skripsi teknik mesin di tempat kami. Nah, ini secara umum seperti ini ya. Untuk tebalnya, untuk tekanan. Kalau untuk suhu seperti ini ya. Jadi awal begini, kemudian naik seperti ini. Nah, ini ketika suhu naik seperti ini, tadi reaksi apa yang terjadi? Itu yang sehingga nanti akhirnya ketika dibuka sudah jadi. Kompositnya sudah merekat kuat gitu. Ini karena waktu ya, saya langsung aja ke beberapa contoh ya yang telah kita coba. Mungkin nanti bisa membuka ide baru ya, banyak ide, mau penelitian apa atau mau kenapa sih itu harus begini, kenapa nggak menggunakan bahan ini misalnya gitu ya. Ini yang ini sebenarnya hasil dari S3 saya ya. Kalau ini agak beda. Kita membuat, jadi istilahnya dulu sampai membuat kita merekat tanpa perekat. Ya. Jadi aneh kan ya, merekat tanpa perekat ya. Jadi kita membuat papan partikel, tapi tidak menggunakan lem sama sekali. Nah ini sebenarnya prinsipnya karena tadi, karena di kayu itu sendiri kan ada selulus, ada hemi, ada lignin. Nah kita sebenarnya mengaktifkan senyawa yang ada di dalam kayu atau non kayu itu. Nah makanya dulu kita kenal dengan binderless particle board. Ya saya kebetulan menggunakan kenaf. Kalau ini kebetulan juga satu tim, ini yang seratnya, papan serat. Sama, persis. Cuman bedanya ada di refiner, yang saya tidak ada. Ini tanpa lem sama sekali, jadi bikinnya mudah sekali. Serat, dipasang, kemudian dipres, jadi. Gitu. Dan memenuhi standar tinggi. Ya. Ini ternyata seperti ini yang terjadi. Jadi selama ada proses panas, hemiselulosnya terhidrolisis, kemudian ligninnya juga terdekomposisi. Kemudian kalau pakai non kayu itu ada namanya sinamik asid. Kemudian selulus juga terhidrolisis. Nah, kesemua senyawa ini itu kemudian bersatu. Nah, ini kita cek juga dari sisi jumlahnya, kemudian kita cek juga dengan melalui GCMS senyawa apa yang terjadi, dan itu mendukung kesimpulan dari ini mekanisme perekatan ini. Nah, ini mengenai perekat kayu yang alami ya. Itu banyak sebenarnya, ada pati, ada lignin, tanin, dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita mencoba menggunakan tidak lem, tetapi pengikat ya. Kalau lem itu kan seperti polimer ya, bentuknya berupa polimer. Kalau ini pengikat, jadi hanya mengikat gugus OH yang ada di selulus, kemudian diikat. Nah, kita menggunakan citric acid, asam sitrat. Dan ini ternyata juga sukses, bisa memenuhi standar juga. Ini contoh-contoh yang sudah pernah kita coba semuanya. Batang kelapa sawit, ada pelepah nipah, ada kenaf, ada gergajian bambu maupun kayu ya. Ini nggak muncul gambarnya yang kayu. Kemudian ada ampas tebu, termasuk ada di industri tepung aren itu kan ada serat itu ya, limbahnya ya. Nah itu kita coba juga, itu juga bisa berhasil ya. Ini bisa kita lihat apa yang terjadi, ternyata benar tadi ya. Jadi ada ikatan ini, ada ikatan citric acid itu mengikat ya ke gugus ester ke OH yang ada di selulus. Ini sudah kita buktikan juga dengan FTIR di sana. Kemudian kita coba, mungkin ada yang rumahnya di Pakem yang punya kebun salak banyak, itu pelepah salaknya itu juga potensial ya. Kita sudah nyoba potensial dari pelepah dari yang partikelnya juga potensial, maupun dalam bentuk dibuat serat panjang-panjangnya juga bisa. Ya. Ini beberapa penelitian yang sudah kita lakukan, termasuk ini juga ada yang mencoba tanin dan sukros. Ya. Dari tanin dicampur sukros, itu juga bisa ya. Ini mencoba membuat perekatnya, mengapa sih kok bisa
dengan perbandingan tertentu ternyata hasilnya menjadi lebih tinggi ya. Ini kebetulan teman satu lab di Jepang. Nah, ini mungkin teknik kimianya di sini kan. Dia nyoba buat perekatnya. Jadi tanpa serbuk bambunya, serbuk kayu, dia menggunakan kayu bukan bambu. Jadi dia campur, kemudian di-uncure, dia cek seperti apa, dia panaskan di oven, kemudian dia didihkan, kemudian dia cek FTIR-nya. Itu menggambarkan apa yang terjadi ketika dia digunakan di papat. Nah, ternyata seperti ini, sesuai dugaan, terjadi kemungkinan ikatan antara tadi tanin, jadi sukrosnya tadi menjadi terhidrolisis menjadi HMF, metilfurfurar. Nah, ini seperti ini ikatannya. Ya, ini yang terjadi, mungkin secara umum saja. Ini juga hasil mahasiswa S3 di lab kami. Itu kalau tanin jadi, dia mencoba membuat dari gambir. Tahu gambir kan ya? Gambir kan kandungannya juga ada katekin kan? Katekin kan juga semacam tanin. Nah, dia coba. Kalau tanin bisa, cobalah dia mencoba gambir. Dan dia gunakan dengan hipotesis sama ya, dengan yang terjadi, mirip lah dengan yang terjadi di tanin. Dan kemudian diaplikasikan ke, dia gunakan bambu. Ini ya, dan hasilnya juga bisa memenuhi standar, cukup tinggi ya, karena standarnya itu di 0,3 ya. Bahkan ada yang standar juga yang tipe kecil itu di 0,15, tapi dia bisa yang tertinggi mencapai hampir 1. Ya, jadi cukup tinggi, dan yang terjadi juga sesuai dengan hipotesis. Ini salak ya, salak, tapi kalau tadi partikel ini dalam bentuk seperti serat. Dan ini dia membedakan antara yang dari Sumatera dan yang dari Jawa. Karena dia kebetulan dosen USU, Sumatera Utara. Jadi dia membandingkan yang dari Medan sana dan ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, dia coba dimodifikasi dulu seratnya. Ya. Kemudian setelah dimodifikasi, baru direkat dengan asam sitrat. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ini untuk karakteristik kimianya setelah dimodifikasi perbedaannya. Di sini ada peningkatan nilai selulus ya, karena adanya terlarutnya hemiselulus, lignin dan abu ya. Nah, ini harapannya juga nanti akan meningkatkan kekuatan ya. Ini yang terjadi dengan SEM ya, kelihatan ternyata dengan perlakuan yang agak cukup keras, dengan konsentrasi lebih tinggi 0,4 itu terjadi kerusakan. Kalian mungkin bisa lihat di sini ada semacam garis ya. Degradasi ini agak rusak secara fisik, sehingga nanti di kekuatan dia juga turun. Nah, ini untuk untuk sudut kontaknya kita bisa melihat dengan adanya modifikasi itu dia akan memperbaiki wetabilitas dari serat tersebut dengan harapan nanti lebih bisa merekat ya. Ini prosesnya gampang kelihatannya ya, tetapi waktunya lama ternyata ya. Jadi untuk mendapatkan serat seperti ini 1 bulan direndam pelepahnya, dan itu yang bikin masalah adalah baunya. Nah, ini masih belum tahu sebenarnya bau itu berasal dari apa. Memang ekstraktifnya cukup tinggi, tetapi jenis apa sih yang membuat baunya menyengat? Yang kedua, ikan apapun tidak kuat. Jadi semua ikan yang dimasukkan untuk supaya itu ada hewan-hewan kecil itu ternyata mati, termasuk lele ya. Ini Pak petaninya sendiri juga ikut penelitian, ini menariknya ya. Jadi kita dapat ternyata petaninya juga penelitian di sini. Nah, ini hasilnya ternyata dia tinggi tadi. Setelah di kondisi tertentu dia mencapai tinggi, dan yang tadi mengalami kerusakan fisik dia juga ternyata menurun. Oke, ini sebagai penutup. Jadi untuk mendapatkan biokomposit dengan kualitas yang bagus, ini kita tadi ya ada dari sisi natural fibernya, bioresinnya, untuk mendapatkan high performance. Nah, ini kita perlu yang optimal prosesnya. Yang ini tentu saja berkaitan dengan perekat yang kita gunakan.
Kalau perekatnya hanya butuh 130, ya jangan main-main dengan digempa 150, nggak optimal. Atau 100, ya dia belum sampai bisa merekat, begitu. Ya. Ini mungkin Bu Rahma dari saya, silahkan kalau yang ingin main-main, saya tunggu di lantai 1, gedung berlantai 6 di Fakultas Kehutanan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ragil atas paparannya yang sangat menarik. Jadi ternyata biokomposit itu tidak hanya dibuat dari kayu aja ya, jadi bisa dari berbagai limbah, bahkan sampai kotoran gajah. Dan ternyata banyak juga peluang untuk penelitian untuk teman-teman teknik kimia di bidang biokomposit. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Monggo untuk teman-teman peserta kuliah umum siang hari ini, jika ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan raise hand atau langsung diketikkan ke kolom chat. Sebelum bertanya bisa disebutkan dulu identitas teman-teman. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya juga belajar banyak nih Prof. Ragil untuk proses biokomposit. Saya mau tanya ini sedikit Bu Prof. Ragil. Apakah bisa sih, kan kalau kayu itu yang paling murah lah, yang paling murah biasanya di kita yang dari partikel gitu ya Bu. Tetapi sayangnya memang sangat-sangat mudah buat rusak kalau kena air. Jadi hanya kena sedikit aja, terus dia langsung jadi buyar atau selama-lama jadi langsung jadi rusak. Apakah sudah ada penelitian mengenai peningkatan ketahanan terhadap air seperti itu, Prof? Baik, Brahma, terima kasih. Sebenarnya karena yang banyak dijual di pasaran itu memang menggunakan perekatnya itu yang cukup murah, yang UF yang tadi saya sebutkan ya, urea formaldehid. Itu kelemahannya sebenarnya juga masalah emisi ya, tadi salah satunya. Dan juga sebenarnya UF itu adalah interior. Jadi memang dia untuk aplikasinya yang interior. Nah, kalau untuk yang lebih kuat sebenarnya itu menggunakan fenol formaldehid. Nah, hanya fenol formaldehid itu kurang disukai karena warnanya kan gelap. Sehingga dia kalau urea formaldehid itu terang ya. Nah, itu. Sehingga akhirnya banyak yang tetap untuk yang di kelas untuk umum itu masih menggunakan urea karena harganya juga. Nah, sebenarnya kalau yang ingin kuat, poliuretan itu kuat. Hanya kadang-kadang begini, kita mau menggunakan sesuatu yang tidak untuk cukup kuat. Maksudnya poliuretan biasanya untuk yang struktural seperti itu ya. Ngapain kita harus menggunakan yang tinggi begitu. Nah, kadang-kadang ada tambahan, biasanya ditambah dengan zat ada juga yang di finishingnya. Di finishingnya itu kemudian diberi tambahan ya, bahan untuk yang untuk tahan air tersebut. Di waktu sudah jadi, baru kemudian di permukaannya, Bu Rahma, diberi itu. Kalau untuk citric acid, saya tambahkan sedikit, yang binder, yang citric acid ini sebenarnya kita sudah nyoba ya, untuk diuji yang direbus pun itu kekuatannya masih cukup tinggi ya. Hanya dulu pernah kita ke pabrik yang di Osaka itu, kebetulan diajak sama profesor yang pertama kali dia penelitian asam sitrat itu. Di pabrik itu juga diperlihatkan bahwa mereka sudah nyoba yang dengan asam sitrat dan bagus hasilnya. Hanya waktu itu memang disampaikan bahwa ketika kita menggunakan asam sitrat, itu kan asam ya. Nah, alat di pabrik dari awal sampai akhir, nanti kalau sudah tercampur asam sitrat, nah itu ada beberapa hal mesin-mesin tertentu yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan asam. Waktu itu pertimbangannya seperti itu. Sehingga penelitian berikutnya mengarah ke asam sitrat digabung dengan apa supaya untuk menurunkan kadar keasamannya, sehingga lahirlah penelitian-penelitian seperti asam sitrat sukrosa, asam sitrat starch, asam sitrat dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah usaha. Karena kalau dari sisi kekuatan dia kuat. Nah, itu memang yang harus, makanya kita sering
kita bertemu dengan industri itu karena di penelitian bagus, tapi diaplikasikan tidak mudah ternyata. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ragil atas jawabannya. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Mbak Yeni Triwidiastuti. Izin bertanya, Ibu, apakah keunggulan dan kekurangan dari perekat gambir daripada perekat yang lain? Monggo, Prof. Ragil. Oh, ya, langsung ya. Perekat gambir, ini memang kita baru mencoba ya. Mencoba. Jadi kalau dari sisi penelitian itu yang jelas ketika kita gambir, kita gabungkan dengan tadi sukrosa itu bisa memenuhi standar ya. Tapi ini karena pertanyaannya agak rancu dibandingkan dengan perekat lain, perekat yang mana ini? Karena kalau dengan sintetik, karena kita biasanya membandingkannya tidak di sini tidak dengan sintetik ya. Kalau dengan perekat sintetik kan kita dengan bahan yang sama, saya juga aplikasi sintetik, juga aplikasi gambir dibandingkan ya. Kalau kita di sini biasanya kita coba dengan perekat baru, kemudian di SNI maupun dengan standar Jepang maupun standar Indonesia itu ada standar untuk papan partikel. Nah, diuji nanti misalkan kayak tadi kekuatannya bisa melebihi 0,3 enggak gitu. Nah, ketika 0,3 ternyata kita dapat 0,35 atau 0,4 berarti sudah bisa memenuhi standar. Dan yang digambir tadi ternyata ketika digabungkan dengan sukrosa itu juga bisa memenuhi standar. Begitu Mbak, siapa ya? Apakah sudah menjawab? Monggo Mbak Yeni. Masih ada pertanyaan lanjut? Mungkin, ini kekurangan ya. Kalau kekurangannya itu begini, kekurangannya kemarin yang Pak dokter dari ngambil dokter yang dosen USU itu menggunakan gambir dari pasaran ya, gambir pasaran. Nah, itu kadarnya kan bervariasi ya. Nah, dengan bervariasinya kadar tanin yang ada di gambir itu tentu saja nanti akan berpengaruh dengan ikatannya, proses ikatan dari katekin yang ada di gambir dengan misalkan campurannya adalah sukrosa. Kalau yang peneliti dari Puslitbang Bogor itu dia mencampurkan gambir dengan formaldehid karena mengacu dengan perekat tanin formaldehida. Jadi dia mencobanya gambir dengan formaldehid. Begitu ya. Jadi kita harus tahu kadar katekinnya itu. Baik, terima kasih Prof. Ragil. Selanjutnya tadi Mas Fajri raise hand, monggo silahkan bertanya langsung. Baik, terima kasih pada Ibu Rahma dan salam hormat Prof. Ragil. Saya izin bertanya Prof. Jadi terlepas dari bahan perekat yang digunakan dalam proses si partikel wood ini, apakah perbedaan ukuran untuk digunakan sebagai produk itu ada pengaruhnya nggak sih Prof? Misalkan kayak yang bentuk serabut dengan bentuk yang si nano tadi, itu kira-kira apakah dari kekuatan ataukah dia lebih tahan air atau seperti apa Prof? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ukuran ya, sebenarnya ukuran dan geometri partikel itu sangat menentukan juga di kekuatan. Dalam artian nanti begini, kalau yang di ukuran, pertama adalah kalau ukurannya semakin kecil, itu luas permukaannya kan semakin besar, ya kan? Nah, nanti itu ada hubungannya dengan jumlah perekat yang digunakan. Dan juga kemudahan dia dalam masuk dalam masuk dan perikatan. Apalagi ini kalau misalkan dalam proses pengepresan ya, pengepresan itu kan tadinya misalkan tebal 3 cm jadi 1 cm begitu kan, ada pemampatan ya. Nah, itu pengaruhnya nanti di sana karena jumlah perekat yang lebih banyak itu belum tentu menghasilkan sesuatu yang lebih kuat. Karena dia jadinya malah kadang dia keluar jadi malah menghalangi, itu juga bisa ya. Kemudian tapi kalau misalkan untuk yang tadi yang seperti nano itu biasanya banyak dipakai untuk yang matriksnya atau perekatnya itu termoplastik yang polimer itu Mas Agus, yang untuk kayak WPC dan sebagainya itu banyak
menggunakan yang nano, dan dia lebih mudah dalam disperse ya, menyebar ya, dan itu kekuatannya bisa lebih merata, begitu. Berarti Prof dalam hal efisiensi itu masih untung atau masih unggul yang nano, Prof? Karena jauh lebih mudah atau gimana, Prof? Ini untuk penggunaan apa dulu ya? Oh, berarti tergantung konteks penggunaan lagi ya, Prof? Betul, iya. Karena misalkan ya, mau pakai mebel misalkan, ngapain pakai nano gitu? Gitu kan? Karena apa? Yang digunakan di mebel seperti apa? Misalnya, oh itu cukup dengan serat, dengan partikel yang seperti ini sudah bisa. Kalau nano biasanya untuk produk-produk yang pernah juga misalkan yang teknik mesin sini ya, itu S3 juga dengan kami, itu untuk Kenaf dia coba untuk membuat nano. Dia coba, maksudnya apa? Penggilingannya itu yang dia variasikan, kemudian dia cek ukuran nanonya, kemudian dengan menggunakan matriks polipropilen dia cek untuk kekuatannya. Nah, kadang-kadang ketika kekuatan itu juga variasi ya, itu jadi ada yang lebih kecil, nah dia mengoptimalkan di sana. Tapi dia arahnya bukan untuk mebel dan sebagainya. Ada juga yang nanti misalnya untuk helm, atau untuk rompi, misalkan rompi kalau yang untuk rompi anti peluru dan sebagainya itu juga bisa ya. Jadi intinya yang ringan tetapi kuat, kan yang diingini kalau yang untuk produk-produk yang kan yang seperti itu ya. Kan ini tadi makanya ada yang struktural, ada yang non struktural, ada yang penggunaan untuk apa, itu nanti tergantung dari tujuan penggunaannya tadi, Mas Agus. Baik, Prof. Mungkin terakhir, Bu Rahma, izin sekali lagi, Prof. Kebetulan saya sangat tertarik dengan cocoa fiber, Prof, yang serabut-serabut yang dihasilkan dari turunan kelapa. Nah, apakah bisa, Prof, si cocoa fiber ini pengaplikasiannya digunakan dalam produk yang kuat gitu, Prof? Atau dia sebenarnya lemah? Atau seperti apa, Prof? Cocoa fiber yang ini yang sudah dapat ya? Atau yang dari sabutnya itu? Nggih, Prof. Tapi ini maksudnya bikin sendiri apa sudah? Belum, Prof. Bikin sendiri. Bikin ya? Iya. Tapi intinya itu bisa, Mas. Kalau tidak salah, Mas ya saya pernah deh itu dari sabut kelapa. Dan bisa juga prospek kuat juga. Nah, tadi jangan lupa compatibility dengan perekatnya. Ya. Karena itu penting. Karena gini, seratnya bisa jadi kuat, tetapi ketika digabungkan dengan jenis perekat yang tidak pas, itu bisa jadi hasilnya jadi kurang optimal. Makanya kalau dibaca dari jurnal-jurnal kan banyak ya, saya misalkan sama-sama pakai cocoa fiber, yang itu bisa kuat kok saya enggak, ternyata jenis perekatnya. Atau misalkan komposisi perekatnya, atau jumlahnya enggak pas, atau ukuran dari serat itu sendiri. Kan cocoa fiber bisa dalam peruraiannya kan bisa macam-macam kan. Kayak tadi dimodifikasi aja bisa jadi naik seperti itu, tetapi dengan konsentrasi yang naik sedikit malah turun. Ya kan? Nah itu jadi secara umum sih bisa itu prospek ya, termasuk yang prospek itu cocoa fiber. Oke, baik Prof, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Prof. Fajil atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ananda Rano. Mungkin Mas Rano mau menyampaikan sendiri pertanyaannya? Di sini izin bertanya mengenai pemanfaatan dari komposit kayu tadi, sempat dipaparkan bahwasanya komposit tersebut dapat diolah menjadi komponen interior mobil seperti dashboard dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, seiring berjalannya waktu, apakah kayu tersebut nantinya akan mengalami proses pelapukan? Ya, menarik ini. Iya. Nanti pakai mobil tahu-tahu ya. Lapuk bisa ditetel sedikit-sedikit gitu ya. Iya. Itu memang kelemahan dari menggunakan tidak hanya kayu ya.
menggunakan berbahan lignoselulosa itu salah satunya adalah itu tadi, ya, mudah terdegradasi ya seiring dengan waktu. Nah, kenapa yang di dashboard tadi kemudian juga salah satunya menggunakan tadi kan ada yang plastik itu kan malah susah terdegradasi kan? Nah, itu salah satunya. Nah, nanti ada perbedaan sebenarnya di komposit tadi tidak saya jelaskan ya sepertinya. Itu ada lagi perbedaan sebenarnya ada dua. Jadi ada yang komposit yang basisnya adalah seperti yang saya terangkan kebanyakan tadi. Dia jumlah perekatnya itu sedikit. Jadi memang perekat itu berfungsi sebagai perekat. Sedikit, bukan yang utama. Tetapi yang satu jenis lagi itu adalah yang namanya seratnya itu disebut dengan serat penguat. Nah, itu yang biasa digunakan di seperti dashboard mobil, kemudian helm dan sebagainya ya, yang produk-produk tertentu itu. Jadi nanti matriksnya itu berupa tadi termoplastis tadi, kemudian nanti dimasukkan serat-serat tadi yang intinya adalah sebagai penguat, termasuk tadi yang saya bilang untuk produk pintu dan sebagainya tadi. Nah, itu nanti prinsipnya juga agak beda dari sisi perbandingan itu biasanya hampir 1:1. Jadi resinnya atau plastisnya itu juga 1, kemudian nanti di serat atau natural fibernya itu 1:1. Begitu Mas Dabda tadi. Jadi memang tidak seperti kalau ini perekatnya biasanya cuma sekitar 10% gitu ya, kalau sintetik apalagi ya. Perekat yang sintetik itu biasanya cuma di bawah 10% itu. Kalau yang kita yang alami atau binder itu karena dia alami binder biasanya kita naikkan sekitar 20% dan sebagainya. Tapi kalau yang ini 1:1 ya. Jadi kalau mengenai penelitian untuk berapa lama pelapukan memang kita, terutama saya belum melakukan ya. Dulu kita baru mencoba karena kita belum mempunyai alat seperti molding gitu kan, bagusnya kalau kita pakai cetakan. Jadi misalkan berbentuk cetak, bentuk seperti mangkok ya bentuknya seperti mangkok, itu akan bagus. Nah kita punyanya pressing itu datar, jadi kita pernah kerjasama dengan yang teknik pasca itu, dia pakai plastik lembaran, kemudian pakai serat kenaf gitu ya, tapi masih dalam bentuk lembaran begitu, tapi masih kita coba baru sampai tahap kekuatan ya. Tapi yang jelas yang seperti tadi saya sampaikan tidak hanya Toyota ya, BMW atau apa ya? Kalau yang HEM itu sepertinya yang BMW ya. Kalau Toyota itu jelas pakai kenaf. Oleh karena itu mereka masih penanaman kenaf dan sebagainya kan di Indonesia juga dan Cina ya yang banyak itu mereka cari seratnya itu. Tahu kayaknya kenaf? Tahu tanaman kenaf? Mirip. Pada belum tahu ini Bu. Belum tahu ya. Itu mirip hibiscus ya. Kalau sekilas mirip tanaman ganja, sekilas ya. Jadi ketika kemarin kita mau menanam itu di kawasan gambut yang ada Sumatera itu, kita juga mendatangkan dari kepolisian ya Bapak. Jadi supaya nanti ketika ada nanam ini bukan ganja loh gitu. Karena sekilas itu mirip ya. Hibiscus sama mirip gitu. Nah, itu ternyata tidak hanya seratnya. Kalau seratnya biasanya selama ini hanya seratnya yang digunakan, bagian dalamnya tidak dipakai. Nah, itu yang saya gunakan untuk komposit yang tadi tanpa perekat ya. Nah, kemarin ketemu orang Korea ternyata tertarik untuk apa? Energi, untuk wood pellet. Nah, itu lagi diincar orang Korea kalau bisa nanam kemudian silahkan kamu ambil seratnya, saya hanya butuh intinya, core-nya, bagian dalamnya yang empuk itu mau saya bikin untuk wood pellet kata dia begitu. Jadi sebenarnya dua-duanya atau maksudnya satu batang itu dipakai semua. Begitu Mas Ananda. Baik, terima kasih Prof. Ragil atas pemaparannya. Oh, berarti yang tadi menjadi wood pellet itu seperti pengganti coal gitu ya, Prof ya? Pengganti batu bara gitu. Iya, pellet untuk kan sekarang yang Korea itu banyak ya, yang wood pellet itu ya, dari sabuk gergajian itu
kemudian padatkan ya. Nah, dia ini pakai bukan dari kayu tapi dari itu. Dia kalau bisa dari kenaf karena katanya energi value ya. Nilai kalornya tinggi gitu. Iya. Baik. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang hadir siang hari ini? Bisa langsung raise hand atau chat di kolom chat. Saya tadi sangat tertarik dengan yang itu, Prof, yang dari kotoran gajah, Prof. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang serat yang tadi mula-mula tuh jauh lebih baik kah, Prof, dibandingkan yang tadi dari serat rumput apa ya tadi? Serat dari rumput gajah. Oke, rumput gajah. Dibandingkan kan tadi yang gajahnya sisanya, Prof, kotorannya. Oh iya. Okay. Nah itu sayangnya saya tidak membandingkan dengan dari yang rumput gajah aslinya. Oh. Iya. Okay. Hanya waktu itu awalnya karena orang Taman Nasional itu kan banyak sekali kotorannya ya. Ya bayangin kalau satu gajah 100 kilo per berapa ya, pokoknya usia berapa saya lupa waktu itu sehari. Ya nanti dikalikan berapa gajah kan banyak banget numpuk ya. Kemudian ada mencoba untuk pupuk iya, tapi kan nggak mungkin semuanya gitu ya. Nah waktu itu katanya dibuat kertas bisa karena sudah ada yang meneliti selulosnya masih cukup tinggi. Nah itu kemudian dicek, oh pantas karena ternyata gajah itu daya cernanya hanya sekitar 45–55%, jadi kan hanya separuhnya. Nah terus kemudian apa ini karena makanannya kan rumput ya. Ya udah waktu itu coba untuk komposit tadi. Nah, yang menarik, waktu itu kita coba awalnya adalah dengan perekat sintetik yang ada. Kami beli urea formaldehid. Urea formaldehid kan memang perekat yang untuk untuk yang biasa digunakan untuk kayu lapis triplek yang beredar di pasaran dan sebagainya itu urea formaldehid. Tapi waktu itu entah karena kita masih awal atau bagaimana, hasilnya tidak bagus. Kurang memenuhi standar. Kemudian kita coba dengan asam sitrat. Kebetulan waktu itu kita baru mulai main-main dengan asam sitrat, kita coba. Nah, menariknya kok malah justru lebih kuat dibandingkan dengan yang perekat sintetik yang sebelumnya begitu. Nah, hanya ketika kita mau minta lagi, kita kesusahan. Karena kami waktu itu minta kotoran gajah itu dalam kondisi bersih. Kan nggak mungkin kan bawa kotoran dibawa ke UGM gitu kan dalam perjalanannya dari Jawa Timur sana, baunya di jalan. Jadi di sana mereka bersihin pakai air banyak sampai tinggal serat itu kering. Nah, kita dapat seratnya itu. Dan seratnya udah mirip seperti, mungkin kalau kalian buat pulp itu ya, udah lembut, udah. Orang tidak tahu, karena banyak sekali yang tertipu ya, melihat serat itu banyak di lab kami pada megang semua, karena tidak tahu kalau itu kotoran kan. Jadi begitu ini apa gitu kan, begitu kita bilang oh itu dari kotoran gajah, langsung cuci tangan semuanya. Baik, terima kasih Prof. Ragil. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Rangkaian acara kuliah umum teknologi biokomposit pada pengolahan hasil hutan siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat banyak dari paparan materi yang disampaikan Prof. Dr. Ragil Widyorini, STMT. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Ragil atas paparan materi, sharing ilmu dan pengalamannya. Semoga menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir. Semoga Prof. Ragil selalu sehat selalu untuk keluarga. Terima kasih Brahma, semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat ya. Amin, buat kita semua. Amin. Terima kasih sekali. Baik, dan akhirnya saya Rahmati Evitasari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Acara saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rekan-rekan, itulah tadi materi-materi tentang teknologi biokomposit pada pengolahan hasil hutan yang telah dipaparkan langsung oleh beliau Profesor Dr. Agricultural Science Ragil Widyorini, STMT.
dan juga dipandu oleh Ibu Rahmati Astutasari. Berakhirnya pemaparan materi tadi menandakan bahwa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak pada beliau Profesor Agil Diorini atas sharing ilmunya yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Terima kasih juga kami ucapkan pada Ibu Rahma yang telah bersedia menjadi moderator di acara webinar kali ini. Tak lupa kepada para peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, kita akan memasuki sesi foto bersama ya. Silakan untuk para peserta bisa diaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto ini. Sebagai bukti presensi mungkin nanti ya, Bu. Ya. Ya, saya mulai. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, untuk teman-teman jangan keluar terlebih dahulu ya. Ya, sepertinya sudah selesai. Terima kasih untuk semua peserta dan Ibu Erna, Profesor Agil juga telah mengisi materinya. Baik, untuk terakhir kalinya saya punya pantun ini. Jakarta, kota metropolitan, di sana banyak orang hebat. Terima kasih kami ucapkan, semoga webinar ini bermanfaat. Saya Sia Fauziah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Prof. Erna.